Zat. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau apapun yang bisa kita sentuh adalah zat atau materi. Buku fisika dan pulpen ini juga termasuk zat. Oleh karena itu, terdapat ribuan macam zat yang dapat kita lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Di rumah, di sekolah, atau di jalan banyak terdapat benda-benda. Benda seperti kayu, besi, aluminium, tembaga merupakan zat padat. Benda seperti air, alkohol, dan minyak termasuk zat cair. Dan beberapa zat seperti udara di sekitarmu dan gas helium yang digunakan untuk mengisi balon udara termasuk gas. Padat, cair, dan gas ini merupakan wujud dari zat. Nah, kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan zat apa saja yang terdapat pada sebuah mobil? Ternyata, zat-zat yang ada pada sebuah mobil mempunyai 3 wujud zat. Pertama adalah zat cair, yaitu ada bensin dalam tangki, oli dalam mesin, dan air dalam radiator. Kedua adalah zat padat, di mana mobil terbuat dari rangka baja, karet, dan kaca. Kemudian yang terakhir adalah gas, karena ada udara dalam ban. Berbagai benda atau zat memiliki kesamaan, yaitu memerlukan ruang atau tempat keberadaannya. Kursi belajar yang kamu duduki jelas menempati sebagian ruang di kamar belajarmu. Air dalam gelas menempati ruang bagian dalamnya. Udara dalam balon menempati ruang dalam balon itu. Manusia juga menempati ruang. Misalkan dalam lift hanya memuat 8 orang dewasa. Lebih dari itu, ruang dalam lift tidak mencukupi lagi. Tapi, apakah semua zat memiliki massa? Batu merupakan zat padat. Jika kamu timbang dengan neraca, tentu akan menunjukkan nilai massanya. Air juga demikian. Jika kamu timbang dengan neraca, juga akan menunjukkan nilai massa. Nah, bagaimana dengan gas? Coba kamu timbang balon yang berisi udara dengan balon yang kempis. Tentu akan lebih berat massa balon berisi udara, bukan? Berarti udara juga memiliki massa. Kalau begitu, dapat disimpulkan bahwa zat memiliki ruang dan massa. Wujud dan sifat zat. Lalu, bagaimana mengetahui sifat zat? Sekarang, ambillah sebuah balok kayu dan letakkan di lantai. Amati bentuknya dan hitunglah volumenya. Kemudian, pindahkan ke atas meja. Apakah bentuk dan volumenya berubah? Tentu tidak, bukan? Bentuk dari balok kayu maupun volumenya tidak berubah. Balok kayu merupakan zat padat. Jadi, sifat zat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Sekarang, kita lakukan untuk mengetahui sifat zat cair. Misalkan, sejumlah air mula-mula kamu tuang ke dalam botol. Kemudian, kamu pindahkan ke dalam gelas, lalu pindahkan lagi ke dalam mangkuk. Apa yang terjadi? Tentunya volume air tidak berubah, tetapi bentuk air selalu sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi, sifat zat cair adalah volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti bentuk wadah. Nah, lakukan percobaan yang terakhir untuk gas. Bagaimana sifatnya? Coba kamu semprotkan parfum ke suatu ruangan. Biasanya uap parfum dengan cepat akan tersebar sampai ke sudut ruangan. Hal ini membuktikan zat parfum itu berubah dari bentuk semula, yaitu dari botol langsung berubah bentuk memenuhi seluruh ruangan. Jadi, sifat gas adalah volumenya berubah tergantung pada tempatnya dan bentuknya, berubah mengikuti bentuk wadahnya atau ruangnya. Perubahan wujud zat. Apakah wujud zat dapat berubah? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan contoh berikut. Es yang dipanaskan akan berubah menjadi air. Air bila direbus akan berubah menjadi uap air. Jadi, zat dapat berubah dari padat menjadi cair dan menjadi gas.
Perubahan ini disebut dengan perubahan fisika. Ini adalah diagram perubahan wujud zat. Perubahan zat dari padat menjadi cair disebut melebur. Perubahan zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan zat dari cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan zat dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan zat dari gas menjadi padat disebut deposisi. Perubahan zat dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dan perlu kita ingat, perubahan wujud sangat dipengaruhi oleh panas. Tahukah kamu mengapa gas diletakkan di sebelah kanan perubahan wujud? Nah, ini karena yang memiliki energi yang paling besar adalah gas. Untuk memudahkan kamu mengingat yang mana memerlukan kalor, yang mana melepaskan kalor. Lihat tanda pada diagram ini. Perubahan wujud ke kanan seperti melebur, menguap, dan menyublim membutuhkan energi kalor. Sedangkan perubahan wujud dari kanan ke kiri seperti mengembun, membeku, dan deposisi melepaskan kalor. Pernahkah kamu sadari mengapa ketika cuaca panas atau sedang berolahraga, biasanya orang banyak berkeringat? Ternyata, berkeringat merupakan salah satu cara tubuh mendinginkan diri. Air keringat yang keluar melalui pori-pori tubuh seperti di bagian telapak kaki, telapak tangan, juga ketiak akan menguap. Nah, supaya penguapan terjadi, air keringat harus mendapatkan panas. Energi panas didapatkan dari kulit tubuh. Jadi, ketika air menguap dari kulit, kulit akan kehilangan panas dan akan menjadi dingin. Nah, kalau begitu, tahukah kamu, jika wadah A kamu isi penuh dengan air dingin, dengan wadah B diisi penuh dengan air panas, dan keduanya kamu masukkan ke dalam ruang pembeku atau freezer kulkas, manakah yang lebih dahulu membeku? Wah, ternyata yang membeku lebih dahulu adalah wadah B daripada wadah A. Mengapa? Karena pendinginan utama adalah penguapan yang cepat dari permukaan atas air. Untuk mempercepat penguapan dibutuhkan suhu awal yang tinggi. Penguapan dari permukaan atas air panas diikuti oleh pencampuran antara air panas dan air yang lebih dingin, dari bagian atas sampai bagian bawah wadah. Itulah sebabnya lapangan es permainan ice skating disiram dengan air panas karena akan membeku lebih cepat. Tentunya, kamu pernah melihat pakaian basah yang dijemur di terik matahari, bukan? Selang waktu beberapa lama, kain itu akan menjadi kering. Dan setelah kain menjadi kering, kemanakah air yang berada dalam pakaian basah tersebut? Ternyata air itu menguap. Apakah kamu dapat melihat uapnya? Tentu tidak, karena partikel-partikel uapnya sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Jadi, partikel adalah bagian terkecil dari suatu zat yang masih memiliki sifat zat itu. Partikel-partikel suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi disebut dengan atom. Sedangkan gabungan dari dua atau lebih atom yang berikatan disebut dengan molekul. Untuk mengetahui apakah suatu zat terdiri dari partikel-partikel dan apakah dapat bergerak, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, coba perhatikan batu yang ada di atas meja ini. Bentuknya tetap. Partikel-partikel pada batu ini tidak dapat terpisah, walaupun tempatnya berubah. Mengapa? Karena susunan partikel batu sangat rapat dan teratur dengan gaya tarik antar partikel yang sangat kuat, sehingga partikel hanya bergetar pada tempatnya saja. Untuk memisahkan antar partikel pada batu ini diperlukan gaya yang sangat besar, misalnya dengan memukulnya dengan palu besar. Seperti inilah susunan partikel pada zat padat. Jika yang kita amati tadi adalah susunan dan sifat partikel zat padat, lalu bagaimana dengan zat cair? Nah, coba kamu letakkan air di permukaan meja.
air akan mengalir ke segala arah, bukan? Mengapa? Karena gerak partikel-partikel air lebih bebas daripada partikel zat padat, sehingga permukaannya melebar. Letak partikel zat cair berdekatan tetapi tidak teratur. Partikel-partikel yang terletak di permukaan meja lebih mudah terpisah, karena gaya tarik antar partikelnya lemah, tetapi jarak partikel air selalu tetap, sehingga volumenya tetap. Berikut adalah susunan partikel zat cair. Setiap saat kita selalu bernafas tanpa ada kesulitan, karena udara dengan mudah dapat masuk dan keluar dari saluran pernafasanmu. Hal ini dapat membuktikan bahwa partikel-partikel gas dapat bergerak lebih bebas dan cepat daripada zat padat dan zat cair. Jarak antar partikel pada gas sangat renggang, sehingga volumenya mudah berubah sesuai dengan wadah yang ditempati oleh gas tersebut, sehingga gas mudah mengalir. Gaya tarik antar partikel dalam gas sangat lemah sehingga mudah ditembus. Berikut adalah susunan partikel gas. Dari contoh-contoh di atas, dapat kita simpulkan sifat-sifat dari berbagai wujud zat ke dalam tabel. Nomor, wujud zat, sifat bentuk, sifat volume. 1. Padat. Bentuk selalu tetap, volume selalu tetap. 2. Cair. Bentuk berubah mengikuti tempatnya. Volume selalu tetap. 3. Gas. Bentuk berubah mengikuti tempatnya. Volume berubah.